Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bulan ini melanjutkan tema What Next yang diambil oleh gereja kita NDC. Maka saya akan membahas hal ini namun dari sudut yang agak berbeda, saudara. Dan tema khotbah saya hari ini adalah Welcoming What's Next, atau menyambut apa yang selanjutnya. Ada seorang mahasiswa ditanya oleh pendeta. Dalam pembicaraan ini pendeta bertanya, apa yang akan kamu lakukan setelah lulus kuliah? Dan mahasiswa berkata, oh saya setelah lulus kuliah saya akan bekerja, membangun bisnis saya sendiri. Dan saya akan menjadi orang yang berhasil. Pendeta bertanya, lalu apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Oh tentu saya akan menikah dengan pasangan saya dan saya akan membina keluarga yang bahagia. Lalu apa yang akan engkau lakukan selanjutnya? Ya tentu saya akan punya anak, Pak Pendeta. Dan saya akan membesarkan anak itu menjadi anak yang dewasa. Oke, so what next? Apa selanjutnya yang akan kau lakukan? Tentu kalau anak-anak sudah dewasa, saya sudah tua, saya akan jadi opa dan oma. Dan saya akan pensiun menikmati hari-hari tua saya. Oke, lalu what next? Apalagi yang akan kau lakukan? Ya tentu setelah itu akan mati. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan, banyak orang hanya sibuk merencanakan next level, atau stage after stage dalam kehidupannya. Di dunia ini tanpa sungguh-sungguh serius, welcoming what's next, atau menyambut sesuatu di balik kehidupannya yang sekarang ini. Padahal kehidupan yang akan datang, saudara, jauh lebih panjang dibandingkan 70 tahun kehidupan di dunia yang sementara ini. Nah, mari kita perhatikan dalam kitab 2 Timotius 4 ayat ke-6 sampai dengan ke-8, firman Allah berkata demikian. Rasul Paulus menyatakan, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Dari pernyataan Paulus ini, kita bisa melihat bagaimana seseorang yang siap menyambut kematian atau what's next dengan penuh keyakinan di dalam kehidupannya. Dia mengatakan bahwa darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Nah saudaraku, ketika kita berbicara tentang kematian, itu tentu bukan sesuatu yang menyenangkan, bahkan tabu bagi sebagian besar orang. Ya, namun saudaraku, saya ingin katakan bahwa suka atau tidak suka, kematian adalah kenyataan dan bagian besar dari kehidupan kita. Dan kalau kita bicara tentang kematian, bukan bicara tentang orang yang muda dan tua. Kematian adalah sesuatu misteri sampai hari ini. Di dalam pengalaman pelayanan saya melayani orang yang usia 87 tahun. Dalam keadaan sakit yang terbaring tempat tidur dan tidak bangun. Dan keluarganya minta didoakan supaya segera dipanggil Tuhan. Tapi 4 tahun dia harus menjalani hidup di tempat tidur, saudara. Ya, tidak mati-mati. Tapi ada seorang anak muda usia 19 tahun. Pulang dari kuliah, dia pulang ke rumah, tidur sebentar, dan ternyata dia tidak bangun lagi. Nah oleh karena itulah, kalau kita bicara tentang kematian ini sesuatu yang sangat relevan bagi semua orang. Tahukah saudara, setiap kita sedang menuju kepada kematian atau point of no return. Titik yang tidak bisa mundur di dalam kehidupan kita. Setiap kita punya countdown. Menurut ayat 14 ayat kelima di sana dikatakan, jumlah tahun, jumlah bulan,
jumlah hari, jam, menit, dan detik Tuhan telah atur untuk setiap orang. Dan ketika waktunya tiba, jantung kita berhenti berdetak, aliran darah berhenti, nafas kita berakhir. Nah, oleh karena itu saudaraku, saya ingin mengajak kita mulai merenungkan di tengah situasi kondisi hari ini saudara, di tengah pandemik ini begitu banyak orang-orang yang hari ini mungkin mengalami sakit, dan ada banyak orang yang meninggal, ada banyak orang yang sakit saudara. Dan mari kita mulai merenungkan kembali kehidupan kita di bumi ini saudara. Nah, ada 3 hal yang harus kita perhatikan dalam menyambut kekekalan atau welcoming what's next. Mari kita lihat, yang pertama adalah standing firm in faith. Berdirilah teguh dalam iman. Dalam kitab 1 Korintus 16 ayat 13a dikatakan, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk standing firm in faith, berdiri teguh di dalam iman. Karena kehidupan di dunia ini penuh kesukaran, kesulitan saudara. Begitu banyak masalah pencobaan yang kita alami. Kita harus mengalami masalah ekonomi, kehilangan pekerjaan, masalah finansial. Mungkin saudara, saya kenal seorang menjadi CFO di satu perusahaan. Dan terpaksa hari ini saudara harus berdagang online. Karena dia harus kehilangan pekerjaannya. Dan ada saudaraku banyak masalah di dalam kehidupan keluarga kita mungkin. Masalah di dalam sakit penyakit, apapun masalah yang terjadi. Nah saudaraku, 1 Tesalonika 3:3 berkata demikian. Mari kita akan baca bersama-sama. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Jadi saudaraku, dunia yang kita tinggali penuh kesulitan dan aniaya. Dan semakin hari eskalasi masalah dan kesulitan semakin meningkat. Yang membuat banyak orang percaya tergoncang imannya. Hari ini ketika kau mendengar acara ini saudara. Ketika kau mengikuti ibadah online ini, saya ingin menyatakan. Sesulit apapun kehidupanmu. Seberat apapun kehidupan yang kau jalani hari ini. Jangan pernah tinggalkan imanmu kepada Yesus. Kenapa saudara? Karena di balik segala kesulitan dan masalah yang terjadi ini, Tuhan tidak tinggal diam. Firman Tuhan mengingatkan bahwa mengikut Yesus memang tidak mudah. Kita harus mengalami berbagai penderitaan dan bahkan aniaya. Namun ketika kita berdiri teguh dalam iman, maka Allah akan memelihara kita di dalam kekuatannya. Dalam kitab 1 Petrus 1:5 di situ dikatakan demikian. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Di situ dikatakan kamu dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup saudara, tetap teguh dalam iman. Karena Tuhan akan memelihara engkau. Tuhan akan melindungi engkau. Tuhan akan menjaga engkau. Tuhan memberikan kekuatannya dalam kehidupan saudara. Mari kita lihat saudara kebenaran kedua. Apa yang perlu kita ingat untuk menyambut what's next. Menyambut kekekalan dalam hidup kita saudara. Yang kedua, having sense of mortality. Milikilah rasa kefanaan. Mazmur 39 ayat yang kelima berkata demikian. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Saudaraku, kita harus memiliki sense of mortality atau rasa kefanaan, kesadaran bahwa hidup kita di dunia ini begitu singkat. Ya, sebenarnya saudaraku kita mengetahui bahwa akhir hari kita itu pasti akan tiba. Namun seringkali kita melupakan dan mengabaikannya saudara. Bahkan sebagian besar dari kita, sense of mortality atau rasa kefanaan yang seharusnya kita rasakan tidak muncul dengan cara yang berarti.
Saya berulang kali mengalami sakit parah dalam kehidupan saya. Saya harus mengalami kecelakaan juga berulang kali yang nyaris merenggut nyawa saya. Dan itu membuat saya sadar bahwa life is fragile. Hidup itu begitu rapuh. Bahwa hidup saya dekat dengan kematian. Nah, oleh karena itu saudaraku, saya memiliki sense of mortality. Kesadaran betapa singkatnya kehidupan saya di bumi ini. Namun ada banyak orang yang bahkan setelah mengalami peristiwa yang dramatis. Yang tadi saya katakan sakit parah, mengalami kecelakaan. Tidak membuatnya sadar untuk hidup benar. Untuk hidup sungguh-sungguh di dalam dunia ini, saudara. Suatu hari ketika saya pelayanan di sebuah gereja dan saya datang lebih awal. Karena waktu itu saya menunggu saudara, akhirnya saya duduk di sebuah rumah makan bakmi lah gitu. Dan saya duduk di sana. Dan ketika saya baru duduk dan saya mau memesan makanan, tiba-tiba ada seorang encek jalannya terseret-seret. Usianya sekitar 70 tahun. Ya, dan dia menyapa semua orang dan berkata, ayo hari ini makan. Oi traktir gratis. Ya, oi baru menang togel. Wah, usia 70 tahunan baru menang togel. Dan memang tempat di mana saya pelayanan itu daerah yang terkenal dengan perjudian. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada banyak orang tidak sadar bahwa waktu sudah dekat tetapi bukan yang membuat hidupnya sungguh-sungguh menjalani hidup ini, saudara. Nah, celakanya bagi mereka yang tidak mengalami hal-hal dramatis tadi, tidak membuat mereka berpikir bahwa betapa singkatnya hidup ini, saudara. Oleh karena itu tidak heran, banyak yang mencurahkan seluruh waktu, energi, dan upayanya seolah-olah mereka hidup selamanya di bumi ini. Saya ingin tanya kepada saudara sekalian, seluruh upaya hidup saudara untuk apa di bumi ini? Apakah saudara hanya untuk mencari uang, meniti karir, membangun bisnis, mengejar pencapaian-pencapaian dalam hidup saudara, serta mengejar semua hiburan-hiburan yang ada di dunia ini? Tidak semuanya salah, saudara. Tapi seringkali kita tidak berimbang. Kita kurang mencari hal-hal yang kekal di dalam hidup ini. Kita lebih fokus mencurahkan hidup kita untuk mencari hal-hal yang fana yang akan kita tinggalkan. Banyak orang pergi ke bioskop sebelum pandemi kemarin, saudara. Kalau orang pergi ke bioskop gak bisa diganggu, telepon dimatikan, saudara. Dia tidak akan datang terlambat. Tapi berapa banyak orang pergi gereja dengan terlambat. Dan kadang-kadang di tengah ibadah dia masih terima handphone. Nah, saya mau beritahu pada Anda sekalian. Kadang-kala untuk hal-hal di dunia ini kita berani. Kita mencurahkan waktu dan pikiran kita. Tapi untuk mencari perkara-perkara yang kekal, sudahkah kita dengan sungguh-sungguh melakukannya? Segala pencapaian karir, prestasi, dan kebanggaan kita akan dilupakan dan ditinggalkan. Pemazmur tadi 39 ayat keempat di sana dikatakan terjemahan bahasa Inggris, saya akan bacakan buat saudara sekalian. Lord, remind me how brief my time on earth will be. Remind me that my days are numbered and that my life is flying away. Tuhan, ingatkan aku betapa singkatnya waktuku di bumi. Ingatkan aku bahwa hari-hariku telah terhitung dan bahwa hidupku akan berlalu. Saudara yang kekasih Tuhan, ketika kita memiliki sense of mortality, rasa kefanaan, membuat kita menjalani kehidupan dengan cara yang berbeda. Oleh karena itu saya mengajak saudara tiap pagi bangun dan berdoa pada Tuhan. Katakan, Tuhan terima kasih untuk hidup yang kau berikan Tuhan. Dan biar aku menghargai sisa waktuku di bumi ini Tuhan. Mari kita sudah memiliki rasa kefanaan ini. Hal yang ketiga, apa yang kita harus perhatikan untuk welcoming what's next. Yang ketiga adalah doing what really matters. Lakukan hal-hal yang terpenting di dalam hidup kita, saudara. Saya percaya kematian akan mengubah nilai-nilai serta cara pandang kita akan apa yang benar-benar penting dan apa yang tidak penting. Saya ingat peristiwa 911, di mana ada seorang petugas kebakaran, pemadam kebakaran,
Dia menyaksikan saudara, ketika dia berusaha menolong orang-orang, dia masuk di dalam gedung saudara yang pada waktu itu dihancurkan. Dia melihat begitu banyak surat berharga, cek serta perhiasan berserakan di mana-mana. Dan ketika semua orang panik berlarian saudara, tidak ada satupun yang memungut cek dan perhiasan tersebut. Kenapa? Karena ketika kematian akan datang menjemput, di situ orang saudara akan melupakan bahwa semua benda-benda itu begitu penting beberapa jam yang lalu. Tapi sekarang tidak penting lagi bagi pemiliknya. Kenapa? Karena hidupnya jauh lebih penting. Nah, saudaraku, demikian di hadapan kematian fokus hidup seseorang semakin jelas. Ia akan mengerjakan sesuatu terpenting dalam siksa waktu yang tersedia. Di dalam 2 Petrus 3 ayat ke-10 sampai dengan ke-11, kita lihat bagaimana Rasul Petrus mengingatkan. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Saudara, Rasul Petrus mengingatkan kita bahwa hari Tuhan akan datang secara tiba-tiba dan tidak terduga. Nah, hari Tuhan ini bisa berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, yang akan menghakimi seluruh umat manusia. Namun hari Tuhan akan berbicara juga tentang apa saudara? Tentang kematian. Dan Alkitab mengatakan jika segala sesuatu di dunia ini akan berakhir dan binasa, fokuslah kepada hal-hal yang terpenting. Yaitu betapa suci dan salehnya kita harus hidup, saudara. Nah, ada 2 hal penting yang Rasul Petrus ingatkan. Yang pertama, hidup suci. Hidup suci artinya hidup yang terpisah dari cara-cara serta nilai-nilai hidup dunia ini. Itu yang Tuhan mau kita lakukan. Kita terpisah dari cara hidup dunia ini, nilai-nilai dunia ini. Cara berbisnis kita harus berbeda dengan dunia ini. Dunia ini cara berbisnisnya kotor, kasar, kejam. Tapi bisnisnya anak-anak Tuhan gak seperti itu, saudara. Bisnis anak Tuhan adalah membawa berkat, mendatangkan keuntungan bagi setiap orang, mendatangkan kesejahteraan bagi semua orang. Cara kita berpacaran bagi orang-orang muda tentu berbeda. Cara dunia ini berpacaran adalah ramah tamah, rajin menjamat, tangan merambah. Tapi pacaran anak-anak muda berbeda. Cara hidupnya berbeda. Itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan maksudkan. Betapa kita harus terpisah, semakin suci, terpisah dari cara hidup dunia ini yang semakin rusak dan semakin bobrok. Dan yang kedua, Petrus mengingatkan kita harus hidup yang saleh. Eusebia dalam bahasa aslinya artinya bukan kesalehan yang dilihat oleh manusia. Tapi Eusebia berbicara kesalehan di hadapan Tuhan. Ada banyak orang hari ini menutupi kehidupannya dengan kesalehan lahiriah. Yang dilihat orang kelihatannya baik. Tapi sebetulnya di mata Tuhan tidak berkenan, saudara. Oleh karena itu Tuhan mau adalah kesalehan di hadapan Tuhan. Nah, Eusebia ini dalam bahasa Inggris memiliki pengertian godliness. Apa yang dimaksud dengan godliness? Kehidupan yang menghormati dan taat kepada Tuhan. Jadi orang yang hidupnya saleh adalah orang yang mau menghormati Tuhan dan mentaati Tuhan di dalam kehidupannya. Dan inilah saudara, hal-hal penting yang harus kita kerjakan selama sisa waktu kita yang terbatas di muka bumi ini. Pertanyaan yang saya mau sampaikan pada saudara sebagai penutup khotbah saya adalah, sudahkah kita siap menyambut kehidupan yang akan datang? Sudahkah kita welcoming what's next? Sudahkah kita siap menyambut point of no return, titik yang tidak bisa mundur itu pasti akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya.
Jika kita siap seperti Paulus tadi, kita akan menghadapinya dengan sukacita. Karena kita tahu bahwa kita akan menjalani kehidupan yang indah di sorga. Pendeta D.L. Moody, pendeta yang telah berkhotbah di hadapan jutaan orang, saudara. Yang kehidupannya begitu saleh. Ketika menjelang hari kematiannya, di tengah keluarganya, maka dia berteriak dengan suara keras. Dan berkata, aku melihat sorga begitu indah. Jika aku tahu sorga begitu indah, mengapa tidak dari dulu engkau menjemput saya, Tuhan? Hari ini saya mau beritahu pada saudara sekalian. Di tengah begitu banyak, hari ini saudara, dalam musibah, begitu banyak korban, orang yang meninggal, orang yang sakit di dalam pandemi ini, saudara. Jangan pernah takut menghadapi yang namanya kematian. Karena kita percaya, kematian adalah jembatan emas bagi orang percaya untuk menjalani kehidupan yang jauh lebih baik di sorga. Amin untuk firman Tuhan.